يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dalam materi akhlak di pertemuan kedua. Semoga adik-adik senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani KPA Online 2020. Insya Allah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai akhlak Rasulullah SAW. Sebelum Ibu masuk kepada materi hari ini, adakah di antara adik-adik yang masih ingat sifat atau akhlak apa saja dari Rasulullah SAW yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya? Ya, betul. Kemarin kita belajar bahwa Rasulullah SAW sangat menjunjung tinggi kejujuran. Bahkan beliau diberikan gelar Al-Amin atau jujur, karena dimanapun dan kapanpun beliau berada, beliau selalu mengutamakan kejujuran. Selanjutnya, kemarin kita juga belajar bagaimana Nabi Muhammad SAW senantiasa menjaga kebersihan. Nah, adik-adik peserta KPA Online, Ibu yakin adik-adik semua adalah putra-putri Ahmadi yang senantiasa menjaga kejujuran. Ibu juga yakin adik-adik semua sudah sangat memahami arti penting kebersihan. Insya Allah, dengan kita terus berusaha mempelajari akhlak Rasulullah SAW dan terus berupaya untuk bisa memperbaiki diri menuju tauladan beliau, kita akan mendapatkan banyak manfaat yang memudahkan kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya Ibu akan menceritakan bagaimana Rasulullah SAW senantiasa menerapkan pola hidup sederhana dalam kesehariannya. Dikisahkan dalam riwayat Rasulullah SAW, Rasulullah SAW senantiasa sederhana dalam hal makan dan minum. Rasulullah SAW tidak pernah menunjukkan ketidaksukaannya terhadap makanan atau minuman yang rasanya kurang enak atau belum cukup baik diolahnya. Hal tersebut dilakukan demi menjaga perasaan orang yang sudah menyiapkan atau memasak makanan tersebut. Namun, jika suatu hidangan tidak dapat dimakan, beliau tidak akan memakan hidangan tersebut dan tidak pula menunjukkan rasa kesal terhadapnya. Jika suatu makanan dihidangkan, Rasulullah SAW senantiasa menyantap makanan tersebut bersama-sama dengan seluruh orang yang hadir pada saat itu. Pernah dikisahkan pada suatu ketika seseorang memberikan sejumlah kurma kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menghitung jumlah orang yang berada di sekitarnya. Lalu beliau membagi rata kurma tersebut kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Rasulullah SAW selalu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim setiap kali beliau akan menyantap makanannya. Dan setelah selesai makan, beliau senantiasa mengucap syukur dengan kata-kata, segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kita, atau segala puji bagi Tuhan yang telah melepaskan lapar dan dahaga kami. Semoga hati kami senantiasa mendambakan puji-pujiannya dan jangan tidak bersyukur kepada Dia. Rasulullah SAW senantiasa mengingatkan para sahabat untuk berhenti makan sebelum perut terasa kenyang.
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga senantiasa mengingatkan jika seseorang memasak makanan istimewa di rumah, maka sebaiknya ia juga membagikan makanan tersebut kepada tetangga-tetangganya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menggunakan tangan kanan ketika beliau menyantap makanannya. Beliau senantiasa juga berhenti 3 kali untuk bernafas di tengah-tengah minum. Salah satu sebabnya dikarenakan orang yang haus biasanya selalu minum air dengan meneguk air tersebut sekaligus. Padahal hal tersebut bisa mengacaukan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga senantiasa menikmati makanan yang bersih dan halal. Beliau tidak makan untuk bersenang-senang atau bahkan menyebabkan orang lain tidak mendapat bagian. Sehari-hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa makan makanan yang sangat sederhana. Jika ada yang mempersembahkan kepada beliau suatu hidangan yang istimewa, beliau tidak menolaknya. Namun demikian, beliau tidak pernah mendambakan untuk mendapatkan makanan yang istimewa. Adik-adik peserta KPA online, Masya Allah, kisah-kisah tadi begitu banyak memperlihatkan nilai-nilai luhur akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang, adakah pelajaran yang dapat kita petik dari kesederhanaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal makan dan minum? Nah, adik-adik, kesederhanaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tercermin dalam cara beliau berbusana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sederhana dalam berbusana atau memilih pakaian. Dalam kesehariannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa menggunakan kemeja dan izar atau kain sarung atau kemeja dan celana. Izar atau celana itu dikenakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar pakaian tersebut menutupi tubuh sampai ke pergelangan kaki beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memakai kain sutra dan tidak memperbolehkan pria Islam mengenakan kain sutra. Selanjutnya, kaum pria Muslim juga dilarang untuk menggunakan perhiasan berbahan dasar emas. Wanita Muslim diperbolehkan menggunakan kain sutra dan perhiasan emas. Namun demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutamakan kesederhanaan sehingga tidak dibenarkan untuk wanita Muslim menggunakan pakaian atau perhiasan yang berlebihan. Dalam suatu kisah diriwayatkan, suatu kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima hadiah berupa bahan pakaian dari sutra. Satu di antara hadiah tersebut diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Umar. Kemudian Umar pun bertanya, Rasulullah, bagaimana aku dapat memakai sutra ini? Kalau Rasulullah sendiri telah melarang pria untuk memakai kain sutra. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, setiap hadiah tidak dimaksud untuk dipakai sendiri. Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan agar Umar dapat memberikan kain sutra tersebut kepada istrinya atau anak perempuannya. Kesederhanaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tercermin dari kediaman beliau. Rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdiri atas satu ruangan dan sebuah halaman sempit.
Tempat tidur beliau juga sangat sederhana. Di atas tanah beralaskan sehelai kulit atau sehelai kain bulu unta. Kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu sederhana. Siti Aisyah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa di masa hidup Rasulullah mereka sering terpaksa hidup dari kurma dan air saja. Dan pada hari kewafatan, di rumah beliau tidak ada makanan kecuali beberapa butir kurma saja. Adik-adik yang ibu cintai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kesederhanaan beliau juga mengajarkan satu hal kepada kita semua, yaitu bagaimana pentingnya kita untuk bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kita. Kita perlu bersyukur atas makan makanan yang bergizi, atas tempat tinggal yang nyaman, atas teman-teman sesama Ahmadi yang saling mendukung dalam kegiatan, atas orang tua yang menyayangi kita, dan atas nikmat-nikmat lain yang telah kita rasakan setiap harinya. Insya Allah, jika kita pandai bersyukur, Allah Ta'ala tidak akan segan-segan untuk menambah kenikmatan-kenikmatan, rezeki-rezeki lainnya bagi kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbiasa bangun pada tengah malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga tiba waktunya sholat subuh. Suatu kali Aisyah radhiyallahu an berkata kepada beliau, "Tuhan telah memberi kehormatan kepada engkau dengan cinta dan kedekatannya. Mengapa engkau membebani diri sendiri dengan menanggung begitu banyak kesusahan dan kesukaran?" Beliau menjawab, "Jika Tuhan atas kasih sayangnya mengaruniai cinta dan kedekatannya kepadaku, bukankah telah menjadi kewajibanku senantiasa menyampaikan terima kasih kepada Dia? Bersyukurlah, hendaknya sebanyak bertambahnya karunia yang kita terima." Rasulullah tidak pernah melangkah untuk menyelesaikan suatu usaha tanpa adanya perintah ilahi atau izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun diterpa berbagai penindasan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggalkan kota Mekah sebelum mendapatkan perintah ilahi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering kali terharu bahkan menitikan air mata manakala beliau mendengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan. Dalam kesempurnaannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu kali, Abu Hurairah meriwayatkan, "Ya Rasulullah, Anda pasti masuk surga melalui amal soleh Anda." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak, aku pun tidak dapat masuk surga dengan perantara amal baikku, melainkan oleh kasih sayang Tuhan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan orang-orang untuk memilih dan menempuh jalan yang benar dan rajin berikhtiar. Dengan begitu, kita dapat mencapai kedekatan kepada Tuhan. Adik-adik yang ibu cintai, dengan kesempurnaan wujud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau senantiasa menunjukkan rasa cintanya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadangkala beliau terlalu lama berdiri dalam sholat tahajud sehingga kaki beliau menjadi bengkak, dan mereka yang menyaksikan beliau menjadi sangat terharu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga senantiasa menegakkan sholat dalam keadaan apapun, meskipun beliau sedang dalam keadaan sakit keras dan tidak mampu berjalan sendiri. Adik-adik yang ibu cintai, alhamdulillah, demikianlah materi yang dapat ibu sampaikan hari ini. Semoga
kita semua dapat mendapatkan pelajaran dari kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa mengkaruniai kita taufik dalam ikhtiar kita mencapai kedekatan ilahi. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabiyyika daiman في هذه الدنيا وبعث